Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, teman-teman yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Mirzan Arif. Saya dari program studi manajemen dakwah semester 2. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah ilmu alamiah dasar dan ilmu budaya dasar, saya akan menjelaskan sedikit terkait perubahan iklim dan perilaku manusia. Baik, kita sebagai manusia yang merupakan salah satu makhluk di muka bumi ini, tentunya Allah Subhanahu wa taala telah mengamanahkan kita untuk merawat bumi dan mengurus bumi ini, sehingga kita harus mengetahui apa saja yang terjadi di muka bumi ini, yang semuanya itu berkaitan dengan perilaku manusia. Contohnya seperti perubahan iklim yang mengakibatkan pemanasan global, banjir dan lain sebagainya. Tentunya itu ada kaitannya dengan perilaku manusia, sehingga kita sebagai manusia harus mengetahui hal-hal tersebut agar kita dapat melakukan pencegahan dengan kejadian-kejadian tersebut yang berdampak negatif terhadap kita. Baik, pada video kali ini teman-teman, saya akan membahas perubahan iklim dan perilaku manusia. Perubahan iklim merupakan perubahan jangka panjang statistik pola cuaca dalam rentang waktu dasawarsa sehingga ratusan juta tahun. Perubahan iklim ini dapat terjadi pada suatu daerah tertentu, bahkan seluruh permukaan bumi. Perubahan iklim terjadi pada saat sistem iklim bumi menghasilkan pola baru dan bertahan selama beberapa dekade. Sistem iklim tersebut antara lain udara, air, es, makhluk hidup, dan kerak bumi beserta mantelnya. Perubahan iklim ini dampaknya sangat luar dan multi-sekitaran, terutama terhadap kualitas lingkungan. Semakin tinggi tingkat kepedulian manusia terhadap lingkungan, maka semakin tinggi pola lingkungan memberikan timbal baliknya terhadap manusia. Hampir semua sistem iklim menerima energi dari matahari, namun energi tersebut juga akan diberikan ulang ke luar angkasa. Pada dewasa ini, energi tersebut tidak dapat diberikan ulang karena banyaknya gas-gas di atmosfer, seperti gas yang sering kita dengar, yaitu gas karbon dioksida atau CO2. Kejadian ini sering disebut dengan istilah efek rumah kaca. Kejadian ini merupakan faktor yang mendominasi perubahan iklim. Kemudian ada 4 poin yang mungkin kami akan bahas di sini terkait perubahan iklim dan perilaku manusia. Yang pertama itu dampak perilaku manusia terhadap perubahan iklim. Kedua, apa yang memicu sehingga terjadi perubahan iklim. Ketiga, dampak dan fenomena yang terjadi akibat perubahan iklim dan perilaku manusia. Dan yang keempat, kebijakan yang perlu dilakukan dalam mengatasi dampak dari perubahan iklim. Baik, ada 3 dampak perilaku manusia terhadap perubahan iklim. Yang pertama itu pencemaran laut. Pencemaran laut merupakan dampak dari aktivitas manusia terhadap laut tersebut. Limbah industri yang dibuang langsung oleh pabrik ke laut menyebabkan ekosistem yang berada di dalamnya mati. Hal ini menyebabkan lautan tidak dapat menyerap karbon dioksida yang berada di bumi. Yang kedua, illegal logging dan pembakaran hutan. Illegal logging merupakan kegiatan yang dapat mengancam kehidupan seluruh makhluk hidup yang berada di bumi. Kegiatan illegal logging menyebabkan pohon habis sehingga air yang turun ke bumi tidak dapat diserap dengan baik. Selain itu, kegiatan ini menyebabkan berkurangnya penyaringan gas karbon dioksida karena pohon yang ada habis ditebang. Dan ketiga, polusi kendaraan pribadi. Pada saat ini,
Jumlah kendaraan yang ada sangatlah banyak. Hal ini menyebabkan gas emisi yang dihasilkan berjumlah banyak. Dampak yang dirasakan secara langsung oleh manusia adalah semakin panasnya cuaca di siang hari. Maka ketiga poin ini sangat berpengaruh besar terhadap perubahan iklim, sehingga ketiga poin ini perlu kita waspadai agar tidak terjadinya perubahan iklim atau pemanasan global. Singkat kata, perubahan energi akibat pemanasan global telah mengakibatkan perubahan siklus air yang sangat mengarah pada perubahan iklim. Secara umum, perubahan iklim berlangsung dalam waktu lama, slow pace, dan berubah secara lambat, slow onset. Perubahan sebagai parameter iklim yang berlangsung berlahan tersebut dikarenakan sebagai peristiwa ekstrim yang terjadi pada variabilitas iklim yang berlangsung secara terus-menerus. Maka pemanasan global dianggap sebagai penyebab utama dari perubahan iklim. Perubahan iklim adalah dampak tidak langsung dari pemanasan global yang melibatkan unsur aktivitas manusia dan alamiah. Kemudian, apa yang memicu sehingga terjadi perubahan iklim? Perubahan iklim adalah berubahnya pola dan intensitas unsur iklim pada periode waktu yang dapat dibandingkan, biasanya terhadap rata-rata 30 tahun. Perubahan iklim dapat merupakan suatu perubahan dalam kondisi cuaca rata-rata atau perubahan dalam distribusi kejadian cuaca terhadap kondisi rata-ratanya. Maka dalam hal ini, ada 3 yang memicu bentuk perubahan energi yang terjadi, yakni sebagai berikut. Yang pertama, energi panas atau kalor dalam bentuk peningkatan suhu bumi dan mencarinya es di daratan yang menyebabkan peningkatan muka air laut. Kedua, energi bergerak atau kinetis dalam bentuk angin puting beliung, badai, topan, dan siklon tropis. Dan ketiga, energi berat atau potensial dalam bentuk turunnya hujan, air, dan es yang lebih deras. Kemudian yang selanjutnya, dampak dan fenomena yang terjadi akibat perubahan iklim dan perilaku manusia. Berikut ini adalah beberapa dampak yang terjadi akibat perubahan iklim. Yang pertama, semakin banyaknya penyakit seperti tifus, malaria, demam, dan lain-lain. Yang kedua, meningkatnya frekuensi bencana alam atau cuaca ekstrim seperti banjir, kekeringan, badai tropis, dan lain-lain. Dan yang ketiga, mengancam ketersediaan air. Keempat, menyebabkan pergeseran musim dan perubahan pola hujan. Kelima, menurunkan produktivitas pertanian. Dan keenam, peningkatan temperatur yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan. Maka, perubahan pola iklim juga akan berdampak pada peningkatan suhu global. Meningkatnya suhu global dikhawatirkan akan menyebabkan cairnya gletser es pada daerah kutub. Gletser es yang mencair akan mengakibatkan hilangnya habitat sejumlah fauna yang berada di daerah tersebut. Kemudian perilaku manusia juga sangat berpengaruh terhadap lingkungan, terutama terhadap perubahan kondisi iklim dan air. Perubahan tersebut akan dirasakan kembali oleh manusia. Jadi ada 4 dampak fenomena yang terjadi akibat perilaku manusia itu sendiri. Yang pertama, banjir, kebakaran hutan, tanah longsor, kekeringan. Jadi keempat fenomena ini terjadi akibat dari perilaku manusia itu sendiri. Dan yang terakhir adalah kebijakan yang perlu dilakukan dalam mengatasi dampak dari perubahan iklim. Jadi kebijakan tersebut harus yang dilakukan oleh manusia. Kita telah mengetahui apa saja fenomena yang terjadi dari perilaku manusia itu sendiri, seperti yang telah dijelaskan di poin sebelumnya, bahwa terjadinya dampak itu terkadang dari perilaku manusia, seperti banjir, kebakaran hutan, tanah longsor, dan kekeringan. Maka solusinya juga ada pada manusia itu sendiri. Yang pertama itu, kita harus menggunakan sumber energi yang terbarukan dan ramah lingkungan. Kedua, mengatasi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil. Dan ketiga, melakukan penanaman hutan dalam skala besar.
Jadi teman-teman, tindakan adaptasi ini upaya untuk mengatasi dampak perubahan iklim sehingga mampu mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat positifnya. Dalam pengertian lain, adaptasi adalah upaya untuk mengelola hal yang tidak dapat dihindari. Dalam hal ini, upaya perubahan dilakukan dengan asumsi bahwa perubahan iklim merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari dan terjadi secara global. Ada beberapa komponen utama kegiatan adaptasi perubahan iklim meliputi antara lain: atribusi komponen perubahan iklim terdapat kegiatan sosial, ekonomi, dan biosfer, kajian dan studi dampak, kerentanan terhadap perubahan iklim, dan terakhir kapasitas adaptasi dan kajian ketahanan terhadap perubahan iklim. Maka pemanasan global dianggap sebagai penyebab utama dari perubahan iklim. Perubahan iklim adalah dampak tidak langsung dari pemanasan global yang melibatkan unsur aktivitas manusia dan alamiah. Baik, saya rasa sangat solutif ya tindakan adaptasi ini agar tidak memicu lagi fenomena-fenomena yang semuanya itu berdampak negatif pada kita semua yang ada di muka bumi ini. Dan sangat menarik ya teman-teman, ternyata fenomena-fenomena itu terjadi paling dominan karena perbuatan manusia itu sendiri, dan di dalam pencegahannya juga pun ada pada manusia itu sendiri. Jadi kurang lebih saling berkesinambungan. Maka sebagai kesimpulan, mari kita menjadi manusia yang taat, yang cinta pada alam agar menimbulkan jiwa yang peka terhadap alam, karena kita mengetahui semua itu merupakan amanah dari Sang Pencipta. Saya Mirzan Arif, saya pamit undur diri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.